Palung Mariana adalah titik terdalam samudra di bumi, yang kedalamannya mencapai sekitar 10.984 meter, tepat di area yang dikenal sebagai Challenger Deep. Angka ini berarti jika Gunung Everest dibalik dan ditenggelamkan, puncaknya masih belum menyentuh dasar palung. Fakta ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Jika manusia sudah menjejak bulan sejak 1969, lalu mengapa wilayah ini justru hampir tidak pernah disentuh? Secara geografis, Palung Mariana berada di Samudra Pasifik Barat, yang dekat dengan Kepulauan Mariana dan Pulau Guam. Panjangnya mencapai sekitar 2.550 km, dengan lebar rata-rata 70 km. Ini bukanlah lubang kecil, melainkan struktur geologi raksasa yang membentang lebih panjang dari Pulau Sumatera. Palung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Pasifik yang terus menyusup ke bawah lempeng Mariana, sebuah proses yang masih berlangsung hingga sekarang. Akibatnya, wilayah ini menjadi salah satu zona paling aktif dan tidak stabil secara geologis di planet ini. Namun, lokasi saja bukan masalah utama. Ancaman sebenarnya muncul dari tekanan. Di dasar Palung Mariana, tekanan air mencapai sekitar 1086 bar. Angka ini setara dengan beban lebih dari 1000 kg per cm persegi. Para ilmuwan mencatat, tekanan ini setara dengan menindih satu objek, menggunakan sekitar 50 pesawat jet Boeing 747 secara bersamaan. Bagi tubuh manusia, kondisi ini tidak memberi ruang kompromi. Paru-paru akan kolaps, rongga udara di tubuh hancur, bahkan logam standar pun dapat retak tanpa peringatan. Tekanan ini juga menjelaskan mengapa teknologi manusia berkali-kali gagal. Baja konvensional tidak cukup kuat. Bahkan kesalahan struktural sekecil 1 mm dapat menyebabkan implosi total. Dalam teorinya, wahana apapun yang turun ke kedalaman ini harus dibuat dengan presisi ekstrim, tanpa cacat, dan dengan material yang sangat mahal. Masalah berikutnya adalah kegelapan total. Cahaya matahari sepenuhnya hilang di bawah kedalaman 1000 meter. Sedangkan Palung Mariana berada jauh di bawah zona ini, tepat di wilayah yang disebut zona Hadal, yaitu kedalaman antara 6.000 hingga 11.000 meter. Di sini tidak ada siang atau malam, tidak ada orientasi visual alami. Suhu air stabil di kisaran 1 hingga 4 derajat Celcius mendekati titik beku. Alhasil, kombinasi suhu rendah dan tekanan ekstrem menciptakan lingkungan yang secara teoritis dianggap mustahil bagi berlangsungnya kehidupan. Selain itu, air di kedalaman ini hampir tidak bergerak. Arus laut sangat lambat. Kandungan oksigen rendah dan tidak merata. Ini menyebabkan suplai energi biologis menjadi sangat terbatas. Tidak ada fotosintesis, tidak ada tumbuhan laut. Satu-satunya sumber makanan datang dari atas, berupa partikel organik yang jatuh perlahan yang dikenal sebagai marine snow, bangkai ikan besar yang jatuh ke dasar palung, bahkan bisa menjadi pusat kehidupan sementara, karena sangat jarang terjadi. Dengan kondisi seperti ini, selama puluhan tahun, para ilmuwan meyakini satu kesimpulan. Palung Mariana dianggap hampir steril dari kehidupan, karena kondisinya yang terlalu gelap, terlalu dingin, dan terlalu tertekan. Namun, asumsi ini mulai runtuh sejak pertengahan abad ke-20. Penemuan demi penemuan menunjukkan bahwa kehidupan justru beradaptasi dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di kedalaman lebih dari 8.000 meter, ilmuwan menemukan amfipoda raksasa, sejenis krustasea yang bentuknya mirip udang. Hewan ini tidak hanya bertahan, tetapi aktif bergerak dan mencari makan. Selain itu, ditemukan pula foraminifera, organisme bersel satu dengan cangkang yang mampu menahan tekanan ekstrem. Fakta ini mengubah pemahaman tentang batas biologis kehidupan di bumi. Lebih jauh lagi, para ilmuwan mencatat adaptasi biologis yang sangat spesifik. Hewan di zona Hadal umumnya tidak memiliki rongga udara. Tubuh mereka lunak dan fleksibel, yang memungkinkan mereka menekuk dan menahan tekanan tinggi tanpa patah. Protein di dalam sel mereka mengandung senyawa khusus bernama piezolates, yang berfungsi menstabilkan struktur protein agar tidak rusak akibat tekanan tinggi. DNA mereka juga menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi jika dibanding organisme permukaan. Proses ini menjelaskan mengapa makhluk-makhluk ini tidak hancur di lingkungan, yang akan menghancurkan hampir semua bentuk kehidupan lain. Tidak hanya hewan, mikroba ekstrem juga ditemukan di sini. Bakteri barofilik, yaitu mikroorganisme yang justru tumbuh optimal di tekanan tinggi, yang ditemukan di sedimen Palung Mariana pada kedalaman lebih dari 10.000 meter.
mikroba ini tidak bergantung pada cahaya matahari, melainkan mereka memperoleh energi dari reaksi kimia seperti oksidasi sulfur dan metana. Penemuan ini sangat penting karena memberikan petunjuk tentang kemungkinan kehidupan di planet lain dengan kondisi ekstrem, seperti bulan Europa atau Enceladus yang juga diduga memiliki samudra. Namun, ada satu temuan yang jauh lebih mengganggu. Penelitian antara tahun 2017 hingga 2019 menemukan bahwa organisme di Palung Mariana mengandung PCB dan mikroplastik. Zat ini merupakan polutan buatan manusia yang seharusnya tidak pernah mencapai wilayah sedalam ini. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat di bumi yang benar-benar terisolasi dari dampak aktivitas manusia. Pada intinya, Palung Mariana bukan hanya lingkungan ekstrem bagi makhluk hidup, ia juga menjadi medan uji paling brutal bagi teknologi manusia. Tekanan yang menghancurkan, kegelapan mutlak, suhu yang rendah, dan isolasi total. Semua faktor ini menjadikan setiap upaya eksplorasi sebagai taruhan besar antara data ilmiah dan kehancuran total. Dan di titik inilah muncul pertanyaan berikutnya. Jika lingkungan ini sedemikian mematikan, bagaimana manusia akhirnya memaksa diri turun ke dasar Palung Mariana? Upaya manusia menembus Palung Mariana dimulai bukan dengan teknologi canggih, tetapi dengan keberanian yang hampir nekat. Pada tahun 1960, sebuah wahana bernama Bathyscaphe Trieste menjadi kendaraan pertama yang membawa manusia ke dasar terdalam samudra. Di dalamnya terdapat dua orang, Don Walsh, seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat, dan Jacques Piccard, yang merupakan insinyur kelautan asal Swiss. Mereka turun hingga mencapai kedalaman sekitar 10.916 meter, hanya terpaut puluhan meter dari titik terdalam yang diketahui saat itu. Trieste bukan wahana modern, bentuknya sederhana. Sebuah bola baja berdiameter sekitar 2 meter dengan dinding setebal 12 cm. Bola ini digantung di bawah tangki bensin yang berfungsi sebagai pelampung. Selama hampir 5 jam, mereka turun perlahan dengan kecepatan hampir 1 meter per detik. Dan ketika mencapai dasar, mereka hanya bisa bertahan sekitar 20 menit karena komunikasi yang buruk, penglihatan yang terbatas. Bahkan jendela pengamat mengalami retakan halus. Namun, fakta bahwa manusia bisa turun dan kembali hidup-hidup sudah dianggap sebagai keajaiban teknik. Ironisnya, pencapaian ini justru diikuti oleh kekosongan yang panjang. Selama hampir 50 tahun, tidak ada satupun manusia yang kembali ke Palung Mariana. Alasannya jelas, biaya yang sangat mahal, risiko yang terlalu besar. Bahkan, setiap misi bisa berakhir dengan hilangnya wahana dan awak, sehingga para ilmuwan beralih ke kendaraan tak berawak atau ROV. Namun, robot pun tidak selalu berhasil. Banyak yang rusak, kehilangan sinyal, atau hancur akibat tekanan. Barulah pada tahun 2012, perhatian dunia kembali tertuju ke Palung Mariana. Kali ini melalui nama yang tidak asing bernama James Cameron, yang merupakan seorang sutradara film Titanic dan Avatar. James memimpin proyek Deep Sea Challenger, sebuah submersible satu orang yang dirancang khusus untuk menyelam secara vertikal. Ia mencapai kedalaman sekitar 10.908 meter, menjadikannya manusia pertama yang turun sendirian ke dasar palung. Deep Sea Challenger membawa kamera beresolusi tinggi, lengan robot, dan sistem pencahayaan khusus. Namun, misi ini tidak berjalan sempurna. Sistem hidrolik mengalami gangguan. Beberapa sampel gagal diangkat karena waktu di dasar sangat terbatas. James sendiri menyatakan bahwa tekanan dan keterbatasan teknis membuat banyak rencana pengambilan data tidak bisa dilakukan. 7 tahun kemudian, muncul nama lain yang kembali mengubah peta eksplorasi laut dalam. Victor Vescovo, seorang mantan perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang memimpin proyek ambisius bernama Five Deeps Expedition. Menggunakan wahana DSV Limiting Factor, Vescovo melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia turun ke Challenger Deep berkali-kali, bukan hanya sekali. Limiting Factor dirancang dengan pendekatan berbeda. Kabin awak berbentuk bola titanium dengan ketebalan sekitar 9 cm. Wahana ini dirancang untuk digunakan ulang bukan sekali pakai. Sistem navigasi, komunikasi, dan pengambilan sampel dibuat lebih modular. Hasilnya, untuk pertama kalinya, ilmuwan bisa mengulang pengamatan di kedalaman ekstrem dan membandingkan data secara langsung. Ekspedisi modern justru membawa temuan yang mengejutkan, bahwa di dasar Palung Mariana, kamera merekam kantong plastik, potongan logam,
dan serpihan buatan manusia. Selain itu, ditemukan ikan snailfish Hadal, salah satu vertebrata terdalam yang pernah direkam manusia. Penemuan ini menunjukkan bahwa kehidupan kompleks bisa bertahan lebih dalam dari yang sebelumnya diperkirakan, sekaligus menegaskan bahwa dampak manusia sudah menjangkau tempat paling terpencil di bumi. Namun, tidak semua hal yang terekam dapat langsung dijelaskan. Sejak akhir 1990-an, para ilmuwan merekam berbagai suara aneh dari Samudra Pasifik. Salah satu yang paling terkenal adalah The Bloop, yang direkam pada tahun 1997 oleh sistem hidrofon milik NOAA. Awalnya, suara ini begitu kuat dan rendah frekuensinya, sehingga memicu spekulasi tentang makhluk laut raksasa. Penjelasan resmi kemudian menyatakan bahwa suara tersebut kemungkinan besar berasal dari retakan es laut. Namun, para ilmuwan mengakui bahwa tidak semua suara laut dalam memiliki penjelasan final. Di sisi lain, muncul pula rumor yang terus beredar hingga kini. Salah satunya adalah klaim bahwa Megalodon, hiu raksasa prasejarah yang masih bersembunyi di Palung Mariana. Secara ilmiah, Megalodon diyakini punah sekitar 3,6 juta tahun lalu. Namun, minimnya eksplorasi visual di zona Hadal membuat rumor ini sulit sepenuhnya dipatahkan di mata publik. Para ilmuwan menegaskan, sejauh ini tidak ada satupun data yang mendukung keberadaan predator raksasa tersebut. Namun sebenarnya, masalah utamanya kembali pada keterbatasan manusia. Perlu diketahui bahwa kurang dari 1% zona Hadal di dunia yang pernah dipelajari secara langsung oleh manusia. Setiap misi membutuhkan teknologi khusus, logistik kompleks, dan dana besar. Bahkan dengan kemajuan terbaru, Palung Mariana masih lebih dikenal lewat data tidak langsung daripada pengamatan secara langsung. Hingga pada intinya, Palung Mariana adalah batas nyata pengetahuan manusia. Ia bukan hanya tempat terdalam di bumi, tetapi juga salah satu wilayah yang paling sedikit dipahami. Setiap ekspedisi menjawab satu pertanyaan, lalu memunculkan 10 pertanyaan baru. Dan sejauh ini, Palung Mariana masih menyimpan lebih banyak misteri daripada jawaban.